Puitika dan kali ini aku ditemenin sama Aku Ibu Iya di YouTube channel Closet Indonesia dalam segmen Mamanias. Oke, jadi tuh beberapa waktu lalu kita sempet ngebuka question gitu Bu ya di Instagram Closet ID. Kita tanya nih, kira-kira banyak nggak ya para mama-mama, mamanials di luar sana yang suka pusing jawab pertanyaan-pertanyaan dari para anaknya yang masih balita. Kadang kan kita suka dapat pertanyaan tuh yang kayak, aduh jawabnya mesti apa ini ya? Pertanyaannya Apa tuh? karena Ryan sering banget nanya kayak, Ibu, Tuhan itu ada di mana Nah, ya? konsep Tuhan. Terus? Kalau dari bumi ke Mars itu aku bisa naik pesawat nggak ya? Iya, terus ada lagi nih, Ibu, aku itu siapa sih Bu? Aku di mana? Apakah aku hilang ingatan gitu? Aku kenapa jadi anak Ibu? Wah, dia mau nggak jadi anak aku? Aduh, jadi introspeksi jatuhnya ya. Mohon maaf nih. Aku bisa ada di sini ya Bu. Itu kenapa kayak gitu Bu? Karena kita cari tahu atau aku lari, biasanya aku bisik-bisik ke papanya. Ini ya kompromi dulu ya. Iya. Nah, sebenarnya banyak juga nggak sih yang kayak gitu? Pasti banyak ya. Makanya kemarin kita juga menerima banyak sekali DM dari para mamanials yang, iya nih aku juga bingung jawabnya gimana kalau pertanyaan anak aku A, B, C, D sampai Z gitu. Tenang, kita akan coba jawab nih hari ini. Sebenarnya mau ini dulu kali ya, kita kasih penjelasan dulu bahwa apapun yang kita share hari ini itu berdasarkan pengalaman pribadi kita dan hasil research kecil-kecilan kita ya Bu ya. Jadi mungkin aja dari Closeters punya pengalaman yang berbeda atau mungkin cara menjawab tersendiri, itu boleh banget nanti di komen di kolom komentar. Mungkin langsung aja kali kita untuk masuk ke cara menjawab pertanyaan anak nomor 1. Oke, yang pertama, jangan alihkan pertanyaan ataupun alihkan topik ya. Kadang kita suka ngerasa, aduh nggak enak nih topiknya gitu ya. Justru kita pengen ngindarin topik ini gitu. Kayak misalnya mungkin anak bertanya seputar masalah seks gitu ya. Kita canggung gitu ngejelasinnya, atau gimana sih kok bisa sampai ada aku? Apa yang mama papa lakukan? Mungkin gitu kan. Jadi kayak kita canggung ngejelasinnya terus kita alihin topik. Nah, sebenarnya itu jangan dilakukan ya mamanials. Emang kalau misalkan nih Ryan nanya, Ibu asal aku dari mana? Terus misalkan aku mengalihkan gitu, udah Ryan gak usah nanya gitu deh, itu buat orang besar aja. Emang apa yang terjadi? Nah, gitu? sebenarnya kalau kita alihkan topiknya, malah si anak ngerasa nggak dapat solusi dari kita gitu, dan jadinya kita kayak mengajarkan si anak ini untuk lari dari sebuah pertanyaan gitu. Jadi masih akan penasaran. Iya, anaknya akan penasaran terus karena merasa pertanyaannya tidak terjawab gitu sih. Jadi malah kan kayaknya kita tidak menawarkan solusi ya ke anak. Yang kedua, jangan berkomentar meremehkan. Jadi misalkan, itu pertanyaan orang dewasa, kamu masih kecil, kamu kan masih kecil gitu ya. Nggak usah tanya-tanya deh, udah. Nah, itu kenapa Bu ya? Nggak boleh kayak gitu. Ya sama seperti yang sebelumnya, anaknya pasti masih akan tetap penasaran. Terus kita sebagai ibu harusnya kan kita akan memberi kenyamanan. Terus anak penasaran ya, anak pasti akan tanyakan itu ke orang terdekatnya. Dan itu kan ya pasti kita orang tua ya. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi yang ditakutkan adalah malah menghambat rasa ingin tahu anak ya. Terus yang ketiga, jangan mentertawakan pertanyaannya. Meskipun ya kadang kita tuh kalau dengar pertanyaan kayak, aduh apa sih ini gitu kan, gitu aja nanya. Iya, terus satu malah jadi kayak, kok gemes banget sih kayak gitu ditanyain gitu ya. Terus kita jadinya cekikikan gitu. Itu yang ada takutnya nih malah ngebuat anak jadi kayak kecil hati. Terus nanti kalau misalnya dia ada pertanyaan lagi, dia penasaran lagi, jadinya malah nggak mau nanya. Simpen. Iya, bisa jadi misalnya digengsi kan, itu diketawain sama mama gitu. Yang keempat, jangan sekali-kali kasih jawaban bohong, karena anak kecil itu
paling percaya sama orang-orang terdekat, yaitu biasanya orang tuanya ya Bu ya. Bener banget, dan apalagi ya anak kecil itu tuh cepet banget nyerapnya gitu ya. Bener-bener pengingat yang baik. Kayak misalnya nih, kita bisa aja ngasih sekarang jawaban bohong gitu ya, biar cepet lah, biar pertanyaan ini segera berlalu gitu ya. Tapi bisa jadi itu tuh benar-benar tertanam di otaknya dia, dipikirin terus gitu, diingat terus. Bahkan bisa jadi 1 atau 2 tahun ke depan tuh dia masih aja inget hal itu gitu, yang ternyata malah jadinya kan hal itu nggak bener gitu kan. Terus bisa jadi ibunya tuh udah emang waktu itu aku kasih tahu jawaban ini. Jadi ibunya lupa tapi anaknya masih mengingat dengan baik. Lalu yang kelima, berikan jawaban dengan bahasa yang mudah dimengerti anak dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, gimana itu ya? Seperti apa sih? Nanti kita langsung aja kali ya, kita kasih contohnya pada saat kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke Instagram Closet ID. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih ya, aku mau kasih info untuk para mamanials yang punya baby. Mamanials, pernah nggak ngerasa was-was untuk pakein bedak tabur ke baby? Karena takut partikel bedaknya terhirup. Kalau iya, Moms wajib coba nih inovasi Bambi Compact Powder, yaitu bedak baby dalam bentuk padat. Bedak ini mudah diaplikasikan dan mengandung triple protection formula, yaitu provitamin B5, licorice, dan chamomile. Bambi Compact Powder ini juga sudah hypoallergenic dan teruji secara dermatologis dengan wangi aromaterapi yang membuat kulit baby tetap terasa lembut dan segar. Cek info lengkapnya di Instagram @bambibaby.id. Jadi dari kemarin pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk itu bisa kita banyak Bu ya. Aku makasih juga ya untuk respons yang udah dikasih sama Closeters. Dan dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita kelompokin kayak menjadi 3 bagian gitu loh. Biasanya ya anak-anak itu kelompok yang pertama nih menanyakan tentang konsep Tuhan. Nah ya konsep Tuhan tadi seperti yang udah Ibu Ia bilang ya, Ryan udah mempertanyakan gitu. Nah lalu kemudian ada kelompok kedua, yaitu kelompok yang menanyakan aku ini siapa, aku ini kenapa bisa dari mana? Iya, kenapa bisa lahir di dunia, terus aku kenapa adik ada di perut mama, atau aku mau punya adik bisa beli di mana gitu kan. Nah itu yang mempertanyakan tentang konsep melahirkan, hamil dan lain-lainnya lah ya. Lalu yang ketiga ada yang mempertanyakan tentang pengetahuan umum nih. Mungkin ini udah yang apa ya, umurnya tuh udah sedikit lebih besar gitu ya, mungkin 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Udah menanyakan tuh kayak tentang bulan, tentang bumi, planet, gitu. Karena mereka kan lagi seneng lihat solar system ya, sistem galaksi, iya, luar angkasa kayak gitu. Oke, kayaknya langsung aja ya, aku juga penasaran nih kalau Bu Ia jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu seperti apa. Nah sekarang kita mau bahas pertanyaan tentang Tuhan dulu ya. Boleh. Apalagi soalnya kan tadi Ryan udah mulai nanya-nanya ya. Ya. Sebenarnya aku tuh juga pernah baca nih kalau pertanyaan tentang Tuhan itu umumnya anak-anak tuh nanya pas 3 tahun ke atas. Iya. Mungkin udah tahu, udah sering lihat mama papa sholat, berdoa sama Allah gitu ya. Iya. Terus mungkin kalau hari Minggu lagi jalan-jalan suka pada ngeliat kan itu pada ke gereja ya. Iya. Itu ngapain ya? Kayak gitu sih. Terus kayak ibu sama pap sholat, terus pakai mukena kenapa? Ryan mau ikut, udah sering kayak gitu sih. Jadi sekarang aku mau bahas yang pertanyaan tentang Tuhan. Satu nih ada yang nanya, rumah Allah tuh ada di mana? Terus 2 ini Ryan banget sih, kayak abis dia pelajaran agama dia langsung nanya, ibu Tuhan ada di mana? Iya. Nah kalau biasanya aku sebagai ibu gitu suka baca-baca juga, pokoknya yang kita jawab itu karena anak tuh kan pikirannya masih semuanya bersifat konkret. Yes. Jadi kita benar-benar coba mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu yang paling masuk akal ya Bu ya. Nah terus kalau untuk menjawab yang tadi, rumah Tuhan itu jauh sekali di atas langit. Tapi Tuhan itu sayang sama kita. Karena mereka udah ngerti konsep sayang ya, udah tahu mama papa sayang sama mereka. Mungkin Ryan juga sayang sama adiknya, udah tahu gitu ya.
Jadi Tuhan itu ada selalu di kalau aku tuh selalu bilang di hati. Oh, di hati, kita. Iya, benar. jadi kayak oh gitu ya. Nah, itu sih yang Ryan bisa mengerti. Kayak gitu, Puy. Jadi ada yang bertanya, Tuhan kan maha melihat, berarti sama ya kayak kita kan juga bisa melihat. Oke, paling aku jawabnya, iya, Tuhan maha melihat, kita juga bisa melihat. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat, cuman Tuhan bisa loh melihat. Kayak misalnya nih, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita, kayak yang tadi Ibu Iya bilang gitu kan. Tuhan selalu ada di hati kita dan bisa lihat kemanapun atau kapanpun kita ada di mana. Nah, berarti yang maha melihat itu Tuhan, kita enggak. Ini lucu sih. Dia nanya ke bundanya ya, kenapa sih Allah nggak sholat? Nah, lo mungkin kayaknya kita udah ngasih tahu ke anak kita untuk ayo nak sholat gitu ya. Terus mungkin dia bertanya, kok Allah nggak sholat? Kok Allah nggak pernah disuruh sholat gitu kali ya? Kita aja yang sholat. Kok kita yang sholat gitu kan? Nah, mungkin aku akan jelasinnya adalah kalau tadi ya dengan cara untuk menjelaskan seperti sehari-hari gitu ya. Kan sehari-hari nih kita diajarkan untuk berterima kasih. Nah, kalau mama kasih permen ke kamu bilang apa? Bilang makasih ke mama. Nah, gitu juga dengan kita sholat itu untuk mengucapkan terima kasih ke Allah karena kita udah diberikan kesehatan, terus kita bisa makan, kayak gitu sih. Jadi aku menjelaskannya adalah yang dekat sama keseharian kita gitu. Nah, baru deh aku akan kasih juga penjelasan tambahan seperti misalnya tugasnya Tuhan itu untuk mendengarkan doa-doa kita, untuk mengabulkan doa kita. Makanya adik sholat yang khusyuk, berdoa yang tulus, biar didengar sama Allah gitu. Nah, kalau kelompok kedua ini adalah kelompok yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kayak, kok ada aku? Kok bisa ada aku sih? Kok pas mama papa nikah fotonya gak ada aku di mana? Terus aku lahir dari mana? Terus kok adik bisa ada di perut mama? Kok perut mama besar? Itu gimana tuh Bu ya jawabnya tuh? Kalau Ryan, iya sih Ray, yang sering banget diajukan, kita kan lihat foto nikahan gitu, foto nikahan, terus aku kenapa nggak diundang di acara ibu sama ya terus biasanya aku sama pap tuh berusaha ngejelasin sih Puy. Jadi ibu sama pap menikah, lalu ibu sama pap berdoa, ya Allah semoga kita ibu dan pap punya anak yang baik seperti Ryan. Nah, lalu ibu hamil selama 9 bulan. Terus ibu tunjukin nih, ini Ryan, ini nih foto pas Ryan ada dalam perut ibu, kayak gitu. Dan itu tuh mulai terasa jelas karena setelah hamil Raina, Ryan tuh selalu aku ajak ke dokter. Oh iya benar. Itu, jadi melihat langsung iya, ya. Dan di situ Ryan tuh makin kayak, hah, itu benar ya ada adik di situ gitu. Iya ya, jadi benar-benar dikasih unjuk juga prosesnya. Maksudnya prosesnya tuh lebih kayak ke ini ada dulu loh ibu mengandung dulu 9 bulan gitu. Terus mungkin bisa juga dibilang karena ibu nggak sabar pengen ketemu Ryan gitu ya, pengen ketemu adik, pengen peluk-peluk. Kan kalau di perut ibu nggak bisa peluk-peluk kamu, jadi ibu lahirkan gitu kali ya setelah 9 bulan. Nah, sebenarnya dicari memang yang sesimpel itu sih ngejelasinnya gitu ya. Kan dia tahu nih konsep bisa memeluk ya berarti harus ada dulu gitu kan, berarti harus dilahirin dulu gitu. Lalu kelompok pertanyaan yang ketiga itu biasanya anak-anak suka bertanya seputar pengetahuan umum ya Bu ya. Ryan tuh ya karena itu dia lihat sehari-hari gitu kayak, ibu kalau bulan tuh kenapa sih ngikutin aku jalan? Oh iya benar ya. Itu karena dia lagi suka galaksi. Ibu kalau jarak dari Mars ke bumi itu berapa ya? Aku harus naik pesawat ya. Waduh. Kayak gitu. Terus karena dia setiap hari makan, ibu kenapa sih Ryan harus makan setiap hari? Kalau pas lagi nonton atau lagi apa, terus dia kayak, apa sih harus makan setiap hari? Namanya apa sih yang terjadi gitu kalau aku nggak makan? Itu sih. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita arahin untuk mendapatkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat sekali. Dengan cara apa? Dengan cara kita sama-sama untuk cari tahunya melalui Google. Misalnya kita jadi googling bareng, atau bisa kita ajak langsung untuk ke toko buku gitu kan. Jadi kita
bisa beli buku pengetahuan alam, terus juga buku pengetahuan umum gitu ya. Nanti sama-sama belajar gitu. Nah itu dia tadi yang bisa kita bagi cara-cara menjawab pertanyaan aneh ataupun absurd dari anak-anak kita. Nah semoga teman-teman semua closeters di sini merasa terbantu ya, dan semoga juga bisa jadi punya opsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya nanti. Thank you so much for watching. Jangan lupa komen nih kira-kira kalian mau denger topik apa lagi yang mau kita bahas di video-video selanjutnya. Dan pastikan juga untuk subscribe YouTube channel Closet Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya Closet @closetid. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!